kemudian pendamping, ya. Kalau ini benar-benar sudah jalan, sudah baik, sudah kokoh, baru nanti dibuka untuk guru lain, ya, supaya nanti tidak terkontaminasi, ya, oleh guru-guru yang tidak semangat, dan yang di sini pasti akan berbagi dari guru dan untuk guru. Nih, Bapak Ibu sekalian, ini adalah infografis yang sampai saat ini kemarin saya kira sudah ditayangkan, jadi Bapak Ibu sekalian sudah beberapa tahap seleksi saringan dari 41.000 sekarang menjadi 639 dan akan terseleksi lagi, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti ada mitra wilayah, mitra penyelenggara, ya, mitra penyelenggara yang akan dilaksanakan oleh Pem4TK. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian disesuaikan dengan wilayahnya, ya. Misalnya untuk wilayah Aceh, berarti nanti yang akan bertanggung jawab penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Aceh itu adalah Pem4TK TKPLB, ya, TKPLB. Untuk yang Papua itu nanti penyelenggaranya adalah Pem4TK Bahasa. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah ancang-ancang bahwa ternyata nanti koordinasi saya harus dengan Pem4TK terkait penyelenggaraan, ya. Memang wilayah ini berbeda-beda. Kalau Pem4TK PKN IPS itu nanti Jawa Timur hanya satu wilayah, kemudian ada NTB ada 2 wilayah, hanya sedikit, hanya 3 wilayah. Tapi di sini ada Pem4TK Penjas BK, ini ada 16 wilayah, ya. Jadi ini wilayah nanti penyelenggaraannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pembekalan pendamping yang tahap 1, Bapak Ibu sekalian sudah belajar 4 poin, ya, 4 materi, ya, tentang kepemimpinan untuk transformasi pendidikan, kemudian pendidikan yang memerdekakan, ya, itu kemudian komunikasi dan coaching, refleksi. Ini yang kemarin kita sudah laksanakan di pembekalan pendamping tahap 1 yang secara daring. Nah, ini baru dasarnya, dasar untuk pendidikan guru penggerak. Tapi bagaimana mendampingi dan lain-lain, oleh karena itu, ini kita berikan di pembekalan yang tahap 2. Nah, ini pembekalan tahap 2, Bapak Ibu sekalian akan menerima bagaimana hakikat dan tujuan pendampingan. Kemudian Bapak Ibu sekalian paling tidak sudah akan mengenal modul guru penggerak dan peran pendamping dalam modul itu apa. Yang tadi saya sampaikan ada 10 modul, ya, ada 10 modul yang akan nanti akan berjalan 4 modul di tahun 2020, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga akan dikenalkan, ya, LMS guru penggerak, karena Bapak Ibu sekalian akan berkomunikasi lewat LMS, ya, lewat LMS. Jadi Bapak Ibu nanti pasti akan lebih lancar nanti praktek, ya, bagaimana caranya mengelola pembelajaran lewat LMS untuk guru penggerak. Kemudian mempraktikkan peran pendamping dalam pendampingan individu atau lokakarya. Bapak Ibu, untuk pendampingan individu, kita sudah sampaikan bahwa satu pendamping itu akan mendampingi maksimal 5 calon guru penggerak. Ya, satu pendamping 5 calon guru penggerak. Nah, pendampingan itu dilakukan secara individu. Artinya, Bapak Ibu sekalian akan mengunjungi ke sekolah-sekolah guru penggerak. Jadi ada 5 tempat, ya, 5 sekolah
atau 5 guru penggerak. Nah, 1 kali datang untuk 1 guru penggerak itu 4 jam. 4 jam. Kalau nanti 1 hari Sabtu, ya hari pertama 4 jam, hari pertama 4 jam, hari kedua 4 jam, dan seterusnya sampai hari kelima. Dan itu bisa dilakukan tidak berurutan, ya, terutama Bapak Ibu sekalian yang pendampingannya itu satu wilayah, ya. Misalnya 1 wilayah yang disebutkan 1 wilayah adalah misalnya calon guru penggeraknya ada di wilayah Kota Malang, pendampingnya ada di Kota Malang, artinya Bapak Ibu sekalian bisa setiap saat, ya, nanti koordinasi, komunikasi dengan calon guru penggerak, disepakati schedule-nya itu, ya, itu bisa berkunjung kapan saja sesuai kesepakatan. Karena apa? Karena tempatnya satu wilayah, itu bisa gampang, itu bahkan nanti bisa juga, ya, dua calon guru penggerak didampingi dalam 1 hari. Tapi yang jelas guru penggerak itu tidak boleh dikumpulkan di suatu tempat atau dikumpulkan, sudah kalau begitu kumpul di tempatnya pendamping 1 hari, itu selesai, tidak boleh. Karena Bapak Ibu sekalian harus mengenal ke sekolahnya, termasuk bagaimana real di sekolahnya, praktek yang sudah dijalankan oleh guru penggerak di situ, mengimplementasikannya seperti apa. Bapak Ibu sekalian harus mengamati, harus observasi di situ bagaimana sukses atau tidak, ada masalah atau tidak. Oleh karena itu pendampingan. Tapi ada juga Bapak Ibu sekalian yang pendampingnya dari luar wilayah kabupaten kota. Oleh karena itu kadang-kadang nanti Bapak Ibu sekalian waktu pendampingan itu tempatnya jauh sehingga harus menginap. Saya contohkan misalnya ada calon wilayahnya di Malang, Kota Malang, wilayah sasaran calon guru penggerak. Tapi pendampingnya ada yang dari Banyuwangi, itu perjalanan saja 8 jam. Itu tidak bisa pulang pergi. Oleh karena itu, yang di luar wilayah itu dimungkinkan nanti adalah menginap. Ya, kalau menginap pasti nanti ya pendampingan individunya itu berturut-turut, ya, karena tidak boleh misalnya 1 minggu datang dulu, terus besok pulang, ya, kemudian minggu berikutnya datang lagi, terus pulang, ya, karena itu nanti tidak efisien. Oleh karena itu, yang beda wilayah, yang di luar wilayah, itu biasanya datang musim hari Senin, ya, Senin terus mendampingi 1, terus hari Selasa dampingi kedua, Rabu, Kamis, Jumat, itu sudah 5. Jadi secara berturut-turut 5 hari pendampingan. Jadi ada penugasan dari sekolah 1 minggu untuk pendampingan individu. Itu ya, dari keluar dari sekolahnya berkunjung ke wilayahnya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah pendampingan individu selesai, maka dilakukan lokakarya. Dan lokakarya itu pelaksananya biasanya adalah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Nah, lokakarya itu semua pendamping, ya, semua pendamping di wilayah itu dan guru penggeraknya itu kumpul di situ melakukan lokakarya, refleksi, berbagi, mencari solusi. Itu, ya. Dan itu ada kan, kalau kita total ada 50 peserta di dalam satu wilayah, kemudian pendampingnya 10, itu berkumpul di situ, ya, melakukan lokakarya, ya, lokakarya. Jadi nanti tiap-tiap lokakarya ada 10 kali lokakarya, pasti di situ temanya akan berbeda-beda, ya, temanya akan berbeda-beda karena nanti solusinya akan berbeda-beda. Itu jadi nanti pendampingan akan didiskusikan, ya, dijelaskan secara lebih detail. Kemudian yang berikutnya mengenalkan LMS kepada guru penggerak, ya, karena tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian
akan komunikasi lewat online ya, karena tidak memungkinkan lewat manual gitu. Jadi lewat online termasuk nanti penilaian ya, kemudian mendampingi dan lain-lain, termasuk komunikasi dengan fasilitator dan instruktur. Kemudian nanti mempraktekkan peran pendamping, ya, pendampingannya seperti apa, individu dan lokal. Dan nanti saya kira ada video-video simulasi bagaimana cara pendampingan dan bagaimana lokakarya. Karena Bapak Ibu sekalian akan melakukan, mengelola, ya, memanage lokakarya yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ya di diklat pembekalan tahap 2 ini akan menyepakati komunikasi pendamping dan fasilitator. Kemudian mendiskusikan komunitas praktisi ya, pendamping guru penggerak melalui komunitas belajar gitu. Nah, ini yang komunitas memang harapan kita nanti terbentuk karena apa? Sementara ini Bapak Ibu setelah diklat itu sudah begitu diklat selesai dapat sertifikat, selesai sudahlah ya, tidak ada keberlanjutan bagaimana kalau ada kesulitan bagaimana pengembangannya itu tidak dijelaskan atau tidak keberlanjutannya tidak ada. Jadi setelah diklat ya seolah-olah selesai, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini persiapan pelaksanaannya Bapak Ibu ya. Posisinya Bapak Ibu sekarang ikut daring ya. Ini tanggalnya ini berubah Bapak Ibu. Jadi tanggalnya 3 sampai 6 termasuk nanti yang dari yang tatap muka yang di hotel itu tanggal 3 sampai 6 juga. Tapi untuk pembukaannya itu nanti jam 4. Kalau yang ini pagi karena waktunya daring mulai dari pagi ya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian setelah selesai ya ikut pembekalan ini, Bapak Ibu sekalian akan melakukan lokakarya perdana. Ya. Jadi sebelum pendidikan itu dilakukan, dimulai atau pendidikan itu dibuka tanggal 15, Bapak Ibu sekalian sudah melakukan lokakarya. Itu, melakukan lokakarya yang perdana atau lokakarya ke-0. Itu. Yang diundang siapa saja pada waktu lokakarya pertama, itu ya. Ada pendamping 10. Nah, tapi nanti tergantung nanti lokasi tertentu apakah mendapat kuota 50 atau tidak. Kalau 50 berarti pendampingnya 10. Yang diundang itu calon guru penggerak ya beserta kepala sekolahnya ya untuk tanggal 13 itu. Apa yang dilakukan itu untuk membangun komitmen program pendidikan guru penggerak biar kepala sekolah calon guru penggerak itu mengetahui aktivitas apa yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak di sekolahnya. Biar nanti kepala sekolah juga bisa memahami apa yang akan dilakukan oleh guru penggerak yang ada di sekolahnya. Oleh karena itu, diundang calon guru penggerak dan kepala sekolahnya, kemudian pendamping ada di situ. Pasti nanti ada yang mengelola siapa di situ nanti sebagai penyelenggaranya ke Pem4TK. Jadi tim Pem4TK akan datang ke wilayah calon guru penggerak, Bapak Ibu pendamping harus datang di situ, nanti diundang kepala sekolahnya. Itu untuk yang tanggal 13, ini sudah dekat ya, sudah fix. Kemudian pembukaan secara nasional akan dilakukan tanggal 15 Oktober. Ya. 15 Oktober ya sampai 14 November itu menyelesaikan modul 1 dan modul 2. Ya. Kemudian ada lokakarya lagi nanti tanggal 14, tapi nanti akan diinformasikan lebih detail tentang bagaimana lokakarya
itu ada lokakarya perdana. Itu di situ ada guru penggerak dan masa depan pendidikan Indonesia. Kalau lokakarya kedua dihadiri oleh 10 pendamping dan 50 calon guru penggerak. Setelah itu di periode yang kedua paket modul 3 dan 4. Itu ada lokakarya belajar mengembangkan komunitas belajar. Ya, bagaimana seorang guru penggerak itu akan masuk di komunitas dan bagaimana kegiatan yang akan dilakukan di komunitas gitu. Nah, ini akan dilakukan dan akan segera berjalan juga karena waktunya memang sudah mepet. Nah, ini yang sudah kita jalankan, Bapak Ibu sekalian. Sekarang posisinya adalah Bapak Ibu sekalian ikut yang daring, ya. Ini ada 10 kelas. Kalau tidak salah sekarang ada 300 lebih, karena kemarin memang kita rancang hanya 291, tapi ada yang sudah memilih untuk luring, akhirnya kembali ke daring, sehingga ada 300 lebih, ada 10 fasilitator dan seterusnya. Untuk hari ini juga akan dibuka yang luring itu di Yogyakarta, ada 3 kelas dengan peserta 86. Semoga ini bisa hadir semua. Nah, saya kira ini waktunya ya, 3 sampai 6 Oktober. Jadwalnya kemarin sudah di-share kepada Bapak Ibu sekalian, ya, bisa dipelajari karena di situ ada yang langsung belajar tatap muka online, ada juga yang belajar mandiri melalui kelompok. Jadi hari ini ada tatap muka yang luring di Jogja di Hotel Mercure Ibis, dan ada yang virtual. Kalau yang virtual belajarnya lewat langit ini kelihatannya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini informasi prosesi seleksi untuk calon guru penggerak. Ini tadi malam saya baru rapat untuk kandidat yang lolos seleksi. Ya, ini calon guru penggeraknya. Jadi memang benar-benar kita mendapatkan guru terbaik, termasuk pendamping yang terbaik. Ya, jumlah pendaftar itu 19.000. Setelah diseleksi sampai tahap yang Nah, 3.396. Ini aja nanti masih proses ya,